Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali bisa menyapa saudara di tempat saudara berada, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Karena kita adalah insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan dari firman Tuhan sebagai petunjuk dan penuntun hidup kita. Pembacaan firman Tuhan di hari ini tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus pernah berkata dalam amanat agung kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah kepada mereka firman, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Tetapi dalam sisi lain, kita menemukan suatu peristiwa yang luar biasa. Ketika Yesus menyuruh mereka, ternyata Yesus terlebih dahulu berkata kepada mereka, "Tunggu sebelum Roh Kudus itu dicurahkan kepadamu, baru engkau pergi untuk memberitakan firman." Kita mengerti satu hal, tanpa ada Roh Kudus, maka tidak akan ada kesaksian. Tanpa ada Roh Kudus, maka tidak akan ada pemberitaan firman yang sampai hingga ke ujung dunia saat ini. Dan kita mengerti satu hal, sebelum hari itu Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, mereka terlebih dahulu berdoa. Kita telah mengerti bahwa ada kuasa dalam doa-doa orang benar. Sebelum Roh Kudus itu dicurahkan, mereka terlebih dahulu berdoa. Kini kita mengerti, saudaraku, bahwa ketika kita berdoa, sebenarnya kita berada dalam tuntunan Roh Kudus Allah. Kita merendahkan diri kita betul-betul. Kita merendahkan diri kita benar-benar. Sehingga kita memberikan hati kita menjadi ruang bagi Roh Kudus. Mengisi itu dengan Roh Kudus. Menuntun kita sehingga kita menjadi orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menjadi saksinya. Murid-murid akan menjadi saksi ketika mereka sudah menerima kuasa. Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. 4 hal dikatakan: Yerusalem, Yudea, Samaria hingga ujung bumi. Mengapa ini penting? Yerusalem menjadi pusat peribadatan, ini menjadi sentral yang luar biasa. Samaria menjadi hal yang sangat sulit untuk dijangkau. Tetapi Yesus sudah melakukan itu terlebih dahulu. Yesus sudah memenangkan Yerusalem. Yesus sudah memenangkan Samaria. Kini Yesus memberikan kita ke hal yang luar biasa sebagai mandat agung. Kita harus bisa menaklukkan ujung dunia. Karena kita melihat Yesus sudah melakukan itu, dan kita akan mampu melakukan itu karena Roh Kudus telah hadir dan hidup bersama-sama dengan kita. Tuhan akan memampukan saudara dalam pekerjaan saudara menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kuat kuasa Tuhan. Orang akan berkata, mereka ini adalah Kristen karena mereka melakukan hal yang baik dan benar sebagaimana Yesus telah tuntun, ajarkan, dan kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam curahan Roh Kudus-Mu, kami menerima kuasa menjadi para pemberita-pemberita firman, menjadi saksi-saksi atas kematian dan kebangkitan anak-Mu. Jadikan kami ya Bapa menjadi saksi-saksi yang hidup. Kemanapun kami melangkah, kami akan menjadi pemberita-pemberita Injil. Dalam kuat kuasa-Mu ya Bapa, kami serahkan tubuh kami. Pakailah kami sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.